Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, aku tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" "Aku akan memberikan nyawaku bagimu," jawab Yesus. "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus berkata kepada para murid-muridnya bahwa sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan para murid-murid Yesus itu memandang seorang kepada yang lain. Yesus mengatakan bahwa salah satu dari muridnya akan bertindak sebagai pengkhianat. Kata-kata ini membuat para murid bertanya, siapa yang dimaksud? Yesus hanya memberi tanda. Pada saatnya orang tersebut akan terlihat. Yudas akan mengkhianati Yesus dan Petrus akan menyangkal 3 kali. Yesus tahu bahwa pengkhianatan itu berujung pada sengsara dan kematiannya. Kalimat Yesus kepada Yudas demikian justru bernada perintah, seakan menandai kesiapan Yesus menjalani babak akhir pelayanannya di bumi. Saudara seiman dalam Kristus, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, coba kita melihat siapakah Yudas itu. Dalam kitab suci dikatakan bahwa Yudas adalah bendahara yang tidak jujur dan pernah ditegur oleh Yesus. Karenanya
ia selalu mencari jalan untuk bagaimana menyerahkan Yesus pada orang-orang yang membencinya. Akhirnya Yudas berhasil bertemu imam-imam kepala. Dia menjanjikan akan menyerahkan Yesus pada mereka asalkan dibayar 30 keping perak. Nah, itu tentang Yudas. Sedangkan Simon Petrus adalah salah satu rasul Yesus yang sering dianggap sebagai pemimpin para rasul. Petrus menyangkal bahwasanya ia tak kenal Yesus ketika ditanya oleh seorang perempuan penjaga pintu di rumah Imam Kayafas. Saudaraku seiman dalam Kristus, bagaimana dengan kehidupan iman kita? Jika kita dikhianati, maka apakah yang akan kita lakukan? Yang sering dan mungkin pasti kita akan sakit hati dan merasa kecewa. Bila kita tidak tahu siapa yang berkhianat, mungkin kita akan membenci pada semua orang yang terkait dengan masalah tersebut. Bagaimana bila mengetahui siapa si pengkhianat itu? Tentu kita akan membalas dendam, menuntut, dan ingin menyakiti orang itu. Apalagi bila kita telah mengetahui rencana pengkhianatan tersebut. Nah, dari Injil hari ini kita juga dapat mengambil makna teladan Yesus. Apa sih? Yang pertama adalah tidak menghakimi, tetapi memberi kesempatan kepada orang untuk berubah dan bertobat. Walaupun sudah disakiti, janganlah menyimpan dendam dan sakit hati, tetapi maafkanlah orang tersebut. Berikutnya adalah biarkanlah Allah yang melakukan penghakiman. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena tentang penghakiman itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Lalu bisakah kita mengikuti teladan Yesus saat kita mengalami pengkhianatan? Khususnya dari teman, mungkin dari anggota keluarga sendiri. Apakah hidup kita sungguh mencerminkan diri sebagai anak Allah yang mau melaksanakan harapan Allah? Apakah Allah dimuliakan dalam kehidupan kita setiap hari? Marilah kita bermenung sejenak agar semoga teladan Yesus hari ini sungguh-sungguh bisa memberikan kekuatan untuk kita, agar kita tidak mudah menghakimi dan menyalahkan orang lain. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, berilah kami kemampuan untuk melepaskan dendam dan sakit hati terhadap orang yang telah menyakiti kami. Biarlah kasih-Mu berkobar-kobar di dalam diri kami, agar kami juga mau selalu mengampuni dan memaafkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.